Oke, selamat datang teman-teman di Flexing Code ya. Di sini kita akan memulai series baru ya, yaitu pembelajaran Jenkins untuk proses deployment front-end dan back-end application yang menggunakan Docker ya. Di sini kita akan menggunakan software yang bernama Jenkins ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, sebaiknya teman-teman melihat dulu ya video tutorial saya sebelumnya, yaitu Docker Tutorial Indonesia. Di sini kita akan mempelajari ya dari A sampai Z untuk proses deployment front-end dan back-end application yang dilakukan secara manual ya, seperti itu ya. Karena pada tutorial Jenkins kali ini kita akan melanjutkan ya proses deployment front-end dan back-end tapi secara otomatis ya. Di sini saya tidak akan mengulangi lagi ya untuk proses yang sudah kita lakukan di Docker Tutorial Indonesia sebelumnya, tapi kita akan melanjutkan ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman untuk melihat video tutorial sebelumnya ya, sebelum mengikuti playlist tutorial yang baru ini. Oke, apa sih Jenkins itu ya teman-teman? Jenkins itu adalah software open source ya untuk proses continuous integration atau continuous delivery dan deployment untuk para DevOps engineer ya dalam rangka proses deployment aplikasi ya. Di sini kita akan menggunakan workflow atau alur ya yang disebut dengan pipeline ya. Di sini kita lihat ya ada alur kode, kemudian alur build, alur test, release, deploy, operate, monitor, dan plan ya. Kira-kira nanti kita akan melakukan workflow ini ya di Jenkins ya, seperti itu. Jadi pada server production kita akan melakukan proses git clone, kemudian docker build, kemudian docker push ke local registry, kemudian SSH ke server tujuan, kemudian docker pull image yang baru, kemudian melakukan docker stop atas kontainer yang berjalan saat ini, kemudian dilakukan remove, kemudian dilakukan dockeran untuk image yang baru. Nah, jadi ada 7 step yang harus kita lakukan ya ketika akan melakukan deployment aplikasi baru gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan software yang bernama Jenkins ini untuk mengotomasi ya 7 proses yang ada di langkah-langkah manual ya. Jadi kita tinggal klik, maka 7 langkah itu akan dilaksanakan tahap demi tahap sampai aplikasi kita menyala ya. Apa aja ya software CI/CD yang saat ini beredar di pasaran ya teman-teman. Yang pertama adalah Jenkins ya, yang bisa kita install di lokal server kita gitu ya. Yang kedua adalah CI/CD GitLab ya. Ini sudah diintegrasikan ya oleh GitLab, yaitu GitLab itu adalah sama dengan GitHub ya, tempat kita menyimpan repository kita secara online ya. Kemudian ada Azure DevOps ya, itu online. Kemudian ada juga GitHub Action ya, ini juga online juga ya. Nah, di sini kita akan menggunakan Jenkins ya, karena kita akan melakukan proses CI/CD atau deployment aplikasi secara offline di lokal server kita gitu ya. Nah, ini kira-kira langkah-langkah yang akan kita lakukan ya, yang sebelumnya dilakukan secara manual ya, satu persatu di command line ya atau terminal. Pertama adalah kita akan melakukan git clone ya atas front end dan back end application yang ada di GitHub gitu ya. Kita git clone di server yang kita miliki, kemudian melakukan docker build gitu ya, membuild source kita menjadi images gitu ya, kemudian melakukan docker push ya. Docker pushnya kemana? Yaitu ke local registry ya. Jadi nanti front end dan back end images kita akan dikirim dan disimpan di local registry ya. Nah, untuk pembelajaran local registry itu ada di video sebelumnya ya, yaitu di tutorial Docker Indonesia. Silakan teman-teman melihat
tata cara pembuatan local registry di playlist video tersebut ya. Selanjutnya kita akan masuk ke server production ya teman-teman ya. Kita harus SSH ya di sana, masuk ke server production, kemudian melakukan docker pull ya atas image aplikasi kita ya, baik itu front end maupun back end ya. Kemudian melakukan docker run ya untuk menjalankan aplikasi ya. Jadi kira-kira ini ya akan dilakukan oleh Jenkins ya, melakukan otomasi proses git clone, git build, docker push sampai dengan docker run secara bertahap ya, satu persatu. Kemudian kita tinggal menunggu saja sebagai operator ya, dan nanti kita tinggal tunggu hasilnya sampai aplikasi itu menyala ya di server production. Kemudian Jenkins juga harus kita pasang credential ya, yaitu pertama adalah GitHub ya, supaya nanti bisa mendownload otomatis ya tanpa memasukkan username dan password di GitHub ya. Jadi kita harus buat credential di Jenkins. Dan yang kedua local registry ya, karena di local registry kita sudah pasang ya, yaitu username dan password. Nah nanti username password itu kita simpan juga di Jenkins, sehingga nanti Jenkins bisa melakukan push dan pull untuk Docker images-nya secara langsung ya. Nah, untuk prasyaratnya ya teman-teman ya, kita untuk memulai pembelajaran ini pastikan teman-teman sudah terinstall ya Docker di PC lokal teman-teman ya untuk pelatihan kita ya. Karena kita akan menggunakan Jenkins di dalam Docker. Kemudian yang kedua, pastikan ya bahwa teman-teman sudah memiliki local Docker registry ya. Silakan teman-teman lihat ya di video pembelajaran sebelumnya ya untuk tata cara instalasi Docker local registry ya. Kemudian yang ketiga, kita akan menggunakan source code ya untuk front end dan back end application yang sudah saya sediakan di GitHub ya. Ini ada front end application dan back end application. Nah, nanti silakan teman-teman untuk melakukan copy ya atau di-download dulu dan di-push ke akun GitHub teman-teman sendiri ya gitu ya, supaya nanti Jenkins teman-teman itu mengakses GitHub milik teman-teman sendiri gitu ya. Nah ini adalah gambaran dari software Jenkins itu ya teman-teman ya. Nanti ada step-stepnya ya ketika kita akan mendeploy aplikasi. Yang pertama adalah git clone tadi ya, kemudian build image, kemudian docker push ke local registry, kemudian SSH ya ke destination server atau server production ya, kemudian melakukan running aplikasi kita ya. Nanti akan muncul konsol ya, apakah setiap step ini hasilnya sukses atau ada error gitu ya. Kalau ada error kita harus perbaiki lagi ya step-stepnya. Oke, selanjutnya kita akan praktek untuk instalasi Jenkins ya menggunakan Docker.